Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ISPO dan RSPO dalam manajemen kualitas. Nama saya Raffi Rianta Masaragi, NIM 1903076, jurusan Agribisnis Kelapa Sawit. Sebelumnya kita akan membahas tiga aspek. Yang pertama dari ISPO, yaitu adalah latar belakang, urgensi, peraturan, manfaat, dan juga jenis-jenis sertifikat. Kemudian yang kedua, kita membahas dari sisi RSPO, yaitu kita akan membahas prinsip-prinsip, kriteria, indikator, dan juga pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, kita akan membahas apa perbedaan ISPO dan RSPO. Oke, latar belakang ISPO. Nah, sistem sertifikasi ISPO ini adalah syarat yang disusun oleh pemerintah Indonesia berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tujuan ISPO ini adalah untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi sustainable palm oil. Dan tujuan berikutnya untuk mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca. Sehingga pada Maret tahun 2015 lalu diterbitkanlah peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2015 tentang sistem ISPO ini atau tentang sistem sertifikasi ISPO ini. Lalu kita membahas tentang urgensi ISPO. Apa-apa saja? Yang pertama, memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit, lalu mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mengurangi gas rumah kaca, menekan berkurangnya penutupan lahan, dan memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 11 strip Pemerintahan strip OT titik 140 strip 3 strip 15 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan lampirannya, ada dua peraturan di sini. Yang pertama adalah dari sisi mandatori, yaitu sistem sertifikasi ISPO yang wajib diperlakukan untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan. Lalu perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Dan yang terakhir, wajib untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan. Lalu dari peraturan berikutnya ada voluntary, yaitu secara sukarela untuk usaha kebun plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan pemerintah atau lahan negara. Lalu yang kedua, usaha kebun swadaya yang dibangun atau dikelola sendiri oleh pekebunnya. Kemudian yang ketiga itu adalah perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi-energi terbarukan oleh perusahaan perkebunan. Nah, lalu apa manfaat ISPO ini sebenarnya? Nah, sebagai skema sertifikasi nasional yang wajib, sertifikasi ISPO ini memiliki kendali regulasi yang lebih ketat untuk membantu petani kelapa sawit meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan legal. Dengan adanya sertifikasi ISPO ini, pelaku usaha perkebunan di seluruh Indonesia ini akan mengikuti aturan dan standar yang sama. Dan apa jenis-jenis sertifikasi ISPO? Yang pertama, sertifikasi perusahaan perkebunan, sertifikasi usaha kebun plasma, sertifikasi usaha kebun swadaya, sertifikasi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan. Jenis-jenis sertifikasi ISPO ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Nah, kita lanjut ke RSPO. Yang pertama kita membahas prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada komitmen terhadap transparansi, komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktivitas, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang, penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik, pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab. Kemudian ada tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan kekayaan hayati. Kemudian tanggung jawab kepada pekerja, individu, dan komunitas dari kebun maupun dari pabrik. Lalu kita membahas kriteria RSPO. Pada tahun 2013, ada 8 prinsip, 43 kriteria, dan 139 indikator. Nah, prinsip-prinsip dan kriteria tersebut mengandung prinsip planet, people, dan profit atau istilahnya P3 yang diperkuat dengan pemenuhan aspek legalitas dan transparansi dari unit usaha.
Standar prinsip dan kriteria tersebut mengadopsi konsep nilai konservasi tinggi atau NKT. Kemudian menganut proses Free Prior dan Informed Consent atau FIC dalam hal pemindahan hak dari masyarakat, termasuk juga masyarakat adat atau setempat. Dan juga mengatur pembukaan perkebunan baru melalui New Planting Procedure atau NPP. Nah, apa indikator SPO? Indikator SPO itu terbagi dua, yaitu dengan indikator kategori mayor dan indikator kategori minor. Kategori mayor itu adalah sertifikat itu dapat diterbitkan sepanjang tidak terdapat ketidakpatuhan mayor. Sedangkan di kategori minor, ketidakpatuhan minor tetap dapat memungkinkan sertifikat diterbitkan dengan syarat harus sudah diperbaiki atau ditutup pada waktu surveillance pertama. Nah, seperti kita tahu, ada 139 indikator RSPO. Nah, indikator RSPO dari 139 itu ada mayor dan juga minor. Nah, aspek-aspeknya itu yang sudah saya sebutkan tadi. Kategori minor itu dia bisa diterbitkan dengan syarat harus diperbaiki. Sementara kategori mayor itu dapat diterbitkan sepanjang tidak terdapat ketidakpatuhan mayor. Lanjut, kita ke pemangku kepentingan RSPO. Ada 7 pemangku kepentingannya. Yang pertama itu ada badan hukum. Yang kedua masyarakat adat. Yang ketiga masyarakat setempat. Yang keempat pekerja. Yang kelima organisasi pekerja. Yang keenam petani. Dan yang terakhir adalah LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Oke, yang terakhir kita akan membahas apa perbedaan ISPO dan RSPO. Nah, perbedaannya itu terletak dalam 3 aspek. Yang pertama itu High Conservation Values. Yang kedua New Planting Procedure. Yang ketiga itu ada Free Prior and Informed Consent. Nah, kita membahas satu-satu. Yang pertama kita membahas High Conservation Values atau HCV. Nah, paragraf pertamanya itu membahas tentang ISPO, di mana di ISPO itu dalam ketentuan pemerintahan, areal yang tidak digunakan ditoleransi hingga mencapai 25% dari total areal hak guna usaha. Jadi dibatasin. Kemudian dari sisi RSPO, kalau dilihat dari sisi RSPO itu mempersyaratkan hutan primer dan area dengan 1 atau lebih NKT untuk dikonservasi dan dikelola oleh perusahaan perkebunan agar menjamin nilainya tetap terpelihara dan ditingkatkan. Jadi nampak sisi perbedaannya. Kemudian dari sisi New Planting Procedure atau NPP, dalam ISPO tidak menggunakan NPP, namun harus ada kajian AMDAL. Sementara di sisi RSPO itu mempersyaratkan NPP. Nah, NPP ini dilakukan sebelum pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Nah, di dalamnya itu ada identifikasi NKT, analisa dampak sosial, identifikasi hutan primer, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi aspek terakhir, itu dari sisi Free Prior and Informed Consent. Nah, sistem peraturan perundangan Indonesia mempersyaratkan pemetaan partisipatif dengan pihak-pihak yang terlibat dan wajib melibatkan kantor pertanahan setempat, karena ini milik pemerintah atau milik negara. Lalu, jika terjadi konflik, maka peraturan perundang-undangan wajib mengatur agar lahan tersebut dienklave dan pembangunan dapat dilanjutkan sementara tuntutan pemilik lahan yang dienklave diselesaikan secara konsultasi. Nah, dari sisi RSPO, mempersyaratkan peta yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak guna para pihak yang diakui dibuat melalui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak dan pihak yang berwenang. Nah, jika terdapat konflik atau masalah di RSPO ini, maka pembangunan perkebunan ditunda sampai persetujuan didapat. Nah, berikut itu adalah